Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali menjumpa kembali dalam program Kabar Nusantara. Tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, dan pemirsa, kali ini kami akan membahas mengenai Parlemen Remaja di tahun ini 2023. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama dengan kami saat ini Bapak Dr. Andes Suratna MSI selaku Kepala Biro dan Protokol dari Humas. Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Mbak Elisa, makasih. Dan juga telah hadir bersama kami anggota Parlemen Remaja tahun 2022 pemirsa, Adeline Mia Martanegara. Mia, terima kasih atas meluangkan waktu bisa hadir kembali ke DPR RI ya. Ya, ini kembali lagi nih DPR RI akan melaksanakan atau Parlemen Remaja untuk di tahun 2023. Kalau misalnya tahun 2022 ini terkait dengan bagaimana ini Parlemen Remaja membahas terkait dengan apa ranahnya di Komisi 1. Kali ini kita akan membahas ataupun seperti apa nih di Parlemen Remaja tahun 2023. Temanya seperti apa, sudah hadir pastinya ini Pak Ratno, Kepala Biro dari Protokol dan juga Humas. Yes. Bapak, mungkin persiapan kita setiap tahun ada Parlemen Remaja dan tahun ini kita sudah mempersiapkan tema dan segala macamnya. Kita kan mungkin ini event tahunan rutin dari Sekjen DPR RI, khususnya dari Biro Humas dan Protokol. Tapi udah sejauh mana nih Pak persiapannya untuk tahun ini? Jadi alhamdulillah untuk Parlemen Remaja tahun 2023 ini kita sudah mulai pada pendaftaran peserta. Jadi sudah kita buka dari tanggal 11 Juli kemarin dan akan kita tutup pada tanggal 2 Agustus Masuki. Oke, jadi 11 Juli sampai 2 Agustus 2023 masih ada kesempatan nih buat teman-teman semua yang akan mendaftar di Parlemen Remaja tahun 2023. Kalau boleh tahu Pak, syarat-syaratnya apakah tetap sama seperti tahun sebelumnya atau ada perbedaan syarat? Sama, jadi untuk syarat-syarat peserta Parlemen Remaja tahun 2023 ini sama tahun 2022 kemarin, antara lain mereka harus menyampaikan CV, kurikulum vitae dari mereka, prestasi-prestasi apa yang sudah mereka torehkan. Terus mereka nanti membuat IC dan mereka nanti juga membuat, karena IC terkait kemampuan mereka menganalisis sebuah masalah, dan juga nanti ada public speaking mereka melalui nanti pembuatan video tentang tema nanti yang akan kita bahas. Oke, kita sudah ada Mia nih. Kalau boleh tahu Mia kemarin dari partai mana? Dari fraksi kayak mana? Aduh, bercanda tapi langsung bisa jawab, masih ingat ya berarti. Iya. Nah, Mia, kalau bisa Mia sendiri nih, tahu dari mana kegiatan Parlemen Remaja ini? Aku tahu Parlemen Remaja dari LinkedIn Alumni 2021. Pas itu aku lihat itu mereka udah pengumuman. Aku langsung kepo, apaan sih ini, kok keren banget ya acaranya. Aku langsung ke IG-nya Parlemen Remaja, terus aku langsung lihat semua info-infonya dari situ. Apa yang membuat kamu tertarik ikut gabung? Yang tertarik adalah simulasi paripurnanya. Oke, wow, acara puncaknya yang menarik. Iya, Tapi ini kan tahapannya kayak tadi kata Pak Ratno, ini panjang ya, mulai kita Betul. bikin video, ada isai juga. Gimana pengalaman kamu, coba sharing dong? Aku yang mungkin paling susah itu mencari ide untuk video dan juga esainya. Esainya itu aku bikin 2 kali, aku nggak suka. Jadi yang pas kedua baru aku suka. Oke, Judul esai aku sih Cinta Berakibat Fatal. itu tentang apa coba? Jadi kan tema besar adalah perlindungan data pribadi. Yep. Dan aku tuh membahas ada kasus Tinder swindler yang ada di Eropa dan juga di Indonesia. Sempat Iya. viral juga. Iya. Coba. Oke, jadi kalau bisa dari Mia sendiri, apa yang mesti dilakukan sama teman-teman di rumah yang misalnya pengen mendaftar di Parlemen Remaja 2023 untuk akhirnya mengangkat tema dari esainya dan videonya, apa yang harus mereka lakukan gitu, misalnya? Yang mereka harus ada di essay dan videonya adalah sebuah solusi yang bisa applicable di Indonesia gitu. Yang mana gampang untuk dilakukan dan juga feasible untuk tahun-tahun ke depan gitu. Berarti kita harus lihat nih kira-kira isu apa yang lagi booming saat ini ya, tergantung temanya ya Pak ya. Mungkin Pak bisa sharing sedikit, kira-kira selain dari tahap pendaftaran nih sampai 2 Agustus, apa tahapan lain yang mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik gitu Pak? Jadi memang untuk tema tahun ini memang tema itu seperti Mbak Elisa sampaikan itu berubah. Kalau kemarin lebih kepada bagaimana masalah undang-undang Data pribadi. Untuk tahun ini kita lebih ingin memperkenalkan remaja ini dari perspektif hukum. Pembahasan tentang bagaimana proses pembahasan KUHP yang ada di DPR. Dan sekarang sudah diketok, nanti tinggal implementasinya 2 tahun setelah itu. Jadi untuk
tahun ini kita mengambil tema remaja kenal hukum. Remaja kenal hukum. Taat aturan, masyarakat aman. Remaja kenal hukum, taat aturan, masyarakat Aman. Kenapa ambil tema itu, Pak? Jadi kan kita melihat background dari kecenderungan masyarakat saat ini yang mereka itu nanti ada beberapa isu karena undang-undang KUHP itu sangat banyak. Hangat untuk diperbincangkan ada juga, beberapa Pak. isu nanti yang akan kita ambil. Oke. Ada 3 isu setidaknya nanti yang menjadi bahan diskusi. Pertama adalah bagaimana masalah demo. Oke. Jadi ini masalah demo. Yang kedua masalah penghinaan presiden. Dulu kan kita tahu ada ke masyarakat dikenal dengan HC artikel yang masyarakat undang-undang karet misalnya, mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi. Yang ketiga adalah masalah hukuman mati. Hukuman mati. Jadi ini nanti 3 isu ini akan disimulasikan kepada peserta parlemen remaja. Ini saya kira isu-isu yang menjadi hangat karena juga isu hukuman mati, masalah penghinaan presiden, dan juga ini saya kira masalah-masalah yang mereka pasti sangat menarik di teman-teman parlemen remaja. Oke, kita masih akan membahasnya terkait dengan bagaimana persiapan dari parlemen remaja di tahun 2023. Tetap saksikan Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kita masih terkait Parlemen Remaja tahun 2023 di Kabar Nusantara. Nih, aku pengen denger dong Mia cobain bikin video di tahun 2022. Coba mungkin kasih sedikit bocoran juga video kalau misalnya Mia gimana kemarin bikin kampanye di videonya, boleh? Boleh banget. Oke, jadi untuk video aku menggunakan struktur di mana paling awal aku menggunakan sebuah hook agar nanti saat teman-teman panitia mengkoreksi mereka langsung menonton gitu video aku. Oke. Boleh, silakan. Pertama dari hook, lalu bagian isinya aku menggunakan solusi aku gitu. Aku kampanyein solusi aku promosiin. Dan yang terakhir ada kayak call to action gitu sih. Jadi setelah nonton video ini, teman-teman harus melakukan gini-gini. Kau masih ingat gak kata-kata apa kampanye kamu pada saat itu? Yang paling pertama aku nanya sih siapa sih di sini mau jadi anggota DPR? Kalau aku sih aku mau ya. Oke, menarik tuh ya. Ini kalimat pembuka yang menarik sih, benar. Jadi udah muncul diskusi juga itu karena kenapa kamu tertarik? Ini bisa jadi tips and trick juga nih buat teman-teman SMA sederajat ya Pak yang bisa ikut ya. Kalau misalnya mau bisa juga scroll IG-nya dari Mia buat lihat kira-kira gimana nih tips and trick kalau mau ikutan Parja 2023. Mungkin kalau ke Pak Retno sendiri Pak melihat evaluasi yang mungkin bisa kita lihat kira-kira dari tahun sebelumnya dan tahun ini, apakah ada sesuatu yang baru? Mungkin ada yang ditunggu dari para peserta Parja. Sebetulnya hampir sama, hanya ini nanti dari aspek penjadwalan yang ada beberapa evaluasi karena kami melihat memproses penjadwalan tahun kemarin itu sedikit teman-teman agak lelah karena saking padatnya, iya karena kegiatan begitu padat sehingga mereka lelah, capek dan bahkan ada beberapa yang sakit. Jadi ini akan kita evaluasi. Pertama makanya ini waktunya kita perpanjang Mbak Eliza. Gimana Pak? Yang kita tahun kemarin kan 5 hari, sekarang menjadi 6 hari. Jadi ini menjadi lebih menarik nanti bagi teman-teman sekalian. Untuk penjadwalan Mas Ugi, Mbak Elisa, perlu kami sampaikan juga untuk seluruh peserta Parlemen Remaja, tanggal 11 Juli sampai dengan 2 Agustus nanti mulai pendaftaran, dan pada tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus nanti 14 Agustus nanti akan ada evaluasi. Kita ada tim seluruhnya akan dinilai. Ada tim-tim yang profesional dari kita. Jadi seluruh termasuk Turnitin itu juga kita cek. Apakah ini ciplaan atau enggak. Kita lihat semua. Dan insya Allah nanti pada tanggal 14 Agustus ini akan kita umumkan kepada seluruh
peserta untuk yang lulus. Dan insya Allah nanti pelaksanaan masuki Mbak Elisa, Parlemen Remaja tahun 2023 ini akan kita laksanakan dari tanggal 11 September sampai dengan 16 September. Jadi ini pas kebetulan, sebetulnya Parlemen Remaja ini adalah kegiatan memperingati Hari Demokrasi Dunia, Demokrasi Day, yang jatuh pada tanggal 15 September. Jadi nanti pas ini saya kira momentum Parlemen Remaja untuk memperkenalkan demokrasi kepada kalangan generasi muda, saya kira pas waktunya. Oke, kalau dari Mia sendiri nih, apa saja nih kegiatan di Parlemen Remaja dan menurut Mia yang paling menarik yang Mia tidak ada pernah lupakan seperti itu? Dari awal kita ada namanya Culture Night gitu, di mana kita berdasarkan waktu WIB, WITA, WIT, kita melakukan tarian gitu. Biar kita jadi belajar culture satu sama lain yang ada di Indonesia. Lalu kita first ada kunjungan kerja, tahun lalu kita ada ke Google, BPS, ke Tokopedia. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah simulasi rapat paripurna dan simulasi rapat satu lagi. Dan juga yang terakhir ada city tour ke Jakarta. Wow. Kalau dari aku sendiri sih aku bakal paling suka simulasinya. Tetapi yang paling bermakna menurut aku adalah kita ketemu dengan teman-teman satu Indonesia. Yang benar. Nyesel nggak Oki nggak ikut Parlemen Remaja waktu kamu dari SMA? Parlemen Remaja juga baru berapa tahun? Baru Udah yang 17 untuk tahun 2003 itu 17. Oke, gini Pak Rato, kalau misalnya tadi kan Mia juga ini ada kunjungan-kunjungan, ada kegiatan juga simulasi. Kalau tahun ini kira-kira ada bocoran nggak Pak, apa aja yang akan dilakukan atau kegiatan seperti apa yang akan diberikan kepada para anggota Parlemen Remaja tahun 2023? Jadi sebetulnya materinya hampir sama, hanya mungkin ini lebih kita intensifkan, termasuk juga pemberian materi, termasuk juga pemilihan narasumber. Ini juga kita sudah kita pilih supaya ini bagaimana memberikan pembekalan kepada teman-teman peserta Parlemen Remaja sehingga mereka pada saat berdiskusi itu lebih greget lagi. Kalau kita ngelihat kemarin itu mengerikan Mas Uki. Oh, iya. Karena kita peran panitia, kita hanya bisik-bisik, hanya masalah mekanisme, kita dituduh bahwa kita itu interupsi, kita itu mengganggu proses gitu. Jadi lebih galak kemarin yang Tahun angkatan Mia Mia kemarin, ingat ya Mia yang kemarin. Aku enggak. Oh, kamu yang Oh iya, kenapa Mia? Enggak, jadi aku kan ketua fraksi. Lalu teman-teman ketua fraksi kayak, kok waktunya terlalu dikit, kita marah gitu. Ini sempat juga di tahun lalu saya sempat menyaksikan juga ya Pak di rapat paripurnanya, emang sangat menarik dan ini disebutkan juga sempat jadi tahun dari Parja itu yang paling aktif. Nah kita juga berharap tahun ini bisa kayak gitu lagi ya Pak. Mungkin kita tanya ke Mia dulu nih, tujuan dari Parja ini kan untuk memasyarakatkan DPR, bagaimana fungsi demokrasi di Indonesia. Dapat nggak sih waktu kamu jadi Parja 2022? First dapat banget sih. Aku yang tadi dari nol nggak tahu apa-apa, jadi dapat banyak banget hal baru, insight baru. Karena speaker-speaker yang dipanggil itu benar-benar luar biasa. Memang kayak bidang mereka gitu. Oke. Nah ini kalau bisa kita juga menyaksikan di sosial medianya Parlemen Remaja DPR RI juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua. Bagaimana sih caranya, ada aja pertanyaan padahal sebenarnya sudah disebutkan di persyaratan di sosial media. Tapi kalau dari Mia sendiri, dari hal-hal yang pendaftaran sampai akhir ini, apa ada hal yang sulit nggak yang Mia hadapi selama mengikuti Parlemen Remaja? Oh, dari aku sendiri sih tidak ada sama sekali. Karena persyaratan dan semua itu sudah jelas, udah ada di IG Parlemen Remaja dan juga di website. Ya teman-teman tuh jarang buka website kan ya, tapi semuanya udah ada sih. Tinggal perlu effort untuk carinya. Tinggal perlu effort untuk mencarinya dan juga cari tahu deh. Kalau dari Mia sendiri, menurut Mia, ini dari kemarin di peserta 2020, semuanya berprestasi atau enggak? Karena ada pertanyaan juga katanya, apakah ini harus peserta yang punya prestasi atau enggak, gimana tuh? Dari Pak Mia dulu, nanti Pak Rato, silakan Bu Mia. Kalau menurut dari saya sih tidak ya, dikarenakan ada beberapa teman saya yang menggunakan sertifikat webinar. Dan juga yang dilihat tidak hanya CV, yang paling baik tuh nilai dari esai, ada berapa 20% kalau nggak salah ya Pak. Iya. Jadi begini, memang sebetulnya ini semua nggak harus berprestasi. Silakan nanti teman-teman mahasiswa dari kelas 10, 11, 12 bisa mengikuti mendaftar kegiatan Parlemen Remaja ini. Kami persilakan dan ini sangat terbuka dan kita berharap ini juga menjadi prestasi pertama bagi teman-teman peserta Parlemen Remaja. Jadi monggo silahkan ikutin daftar di Parlemen Remaja.
tahun 2023 ini. Jangan kalah sebelum bertanding. Jangan kalah sebelum bertanding. Tapi ini ada pertanyaan satu lagi nih Pak, yang mungkin sering ya Pak ditanyakan dari netizen untuk parlemen remaja. Kira-kira nih kalau misalnya nanti lolos, perjalanan, mungkin dari seluruh Indonesia ya Pak, perjalanannya apakah nanti akan dibiayai ke Jakarta dari Sekjen DPR RI, bagaimana Pak? Iya, jadi insya Allah peserta parlemen remaja tahun 2023 ini sebanyak 128. Itu mewakili dapil yang ada di Indonesia, 80 dapil. Jadi ini sudah prototipe DPR. Jadi tiap-tiap dapil itu nanti ada yang mewakilin. Jadi ini yang akan nanti menjadi menarik. Masalah pembiayaan insya Allah semuanya akan dibiayai oleh DPR. Bahkan mereka dapat uang saku nanti. Mia juga dapat Pak. Menarik sekali. Langsung 2 orang nggak bisa Pak. Kita akan Wakil hasil aja. bagi persiapan parlemen remaja 2023, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Nah pemirsa, kita kali ini mau bertanya sedikit nih ke Mia. Mungkin dari pengalaman di tahun lalu, ini kan nanti akan ada tahapan di mana kita akan role play ya. Gimana kita rapat komisi dan juga rapat paripurna. Menurut kamu tuh apa aja yang harus dilakukan selaku mencoba nih sebagai anggota DPR? Gimana? Kalau kita sebagai nanti anggota parlemen remaja, kita tuh harus bisa benar-benar kayak satu tim, satu fraksi itu harus bisa kuat dan saling support each other gitu. Dan nanti kita ada di hari-hari pertama, kita biasanya voting siapa nih jadi ketua fraksi, siapa jadi wakil dan lain-lain. Lalu setelah itu kita harus have the same stances. Kita punya tujuan yang sama gitu, agar nanti saat kita lagi sidang, kita langsung sama semua apa yang kita mau ngomongin gitu. Satu fraksi kamu ada berapa orang kalau boleh tahu? Aku ada kalau nggak salah 13 ya. Iya. Berarti dari awal udah ada demokrasi buat milih siapa yang jadi ketua fraksi dan lain-lain ya. Apa hal yang menarik mungkin bisa kamu ceritain, apalagi waktu tadi kamu bilang nunggu untuk sidang paripurnanya kan? Iya, Gimana, betul. bisa ceritain nggak? Lucunya itu pas hari kita sebelum sidang paripurna, kita tuh bener-bener stay up sampai malam banget. Kita kayak panik, aduh gimana nih gitu. Tetapi akhirnya pas sidang kita nggak ada yang capek sama sekali. Kita malah semangat banget gitu. Malah katanya Iya. kurang waktunya. Iya kurang sampai. Iya lucu sih itu bagian lobby. Nah, Mia kalau misalnya juga boleh diceritain sama teman-teman semua yang masih mikir-mikir belum daftar untuk Parlemen Remaja 2023. Apa sih yang sebenarnya mungkin yang Mia dapatkan perubahan dari Mia sebelum mengikuti Parlemen Remaja sampai Mia sudah jadi finalis Parlemen Remaja? Perubahannya adalah of course sampai yang pertama adalah pendidikan politik. Lalu yang kedua kita mendapatkan teman-teman satu Indonesia yang baru. Dan yang paling terakhir adalah kita jadi lebih berprestasi. Karena ini Parja prestis banget. Oke. Ini prestasinya udah tingkat nasional gitu. Iya, betul. aja. Kalau mungkin dari Pak Ratno sendiri melihat ke depan dari setiap tahapan termasuk yang di role playing tadi Pak, ada nggak kira-kira yang perlu ditingkatkan atau yang diharapkan para anggota parlemen remaja ini harus gini nih waktu role playing, gimana Pak? Ya, ini yang menjadi, saya kira memang setiap peserta parlemen remaja ini memang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Memang kita sendiri hanya memberikan guidance, kita bekali dengan orientasi. Pertama tentang ke-DPR-an. Ke-DPR-an, tentang demokrasi ke-DPR-an. Yang kedua tentang substansi. Nah, kalau kemarin PDP, sekarang nanti masalah undang-undang KUHP ini yang ketiga nanti juga kita lakukan melalui kunjungan kerja. Jadi teman-teman peserta parlemen remaja ini Pil juga. kunjungan kerja ke pasangan kerja. Iya gitu-gitu. Iya, Tokopedia. Kalau kemarin ke Tokopedia, ini nanti juga kita kunjungan ke instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Jadi ini yang menarik bagi teman-teman untuk materi pembekalan orientasi. Yang kedua kunjungan kerja tadi. Kunjungan kerja nanti akan kita intensifkan. Kunjungan kerja ini kan ada beberapa kelompok NGO juga kita undang untuk memberikan masukan terkait untuk pembekalan substansi teman-teman. Yang ketiga adalah proses simulasi parlemen remaja, baik itu nanti di tingkat komisi maupun
di tingkat paripurna. Yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman peserta parlemen remaja ini adalah bagaimana mereka bersidang di tempat yang sekarang ini untuk sidang untuk mengambil keputusan politik anggota dewan. Ini hanya di Indonesia loh ini. Ini juga disiarin secara langsung. Disiarkan langsung oleh TV Parlemen. Dan ini di luar negeri, boro-boro kita bisa nginjak karpet ruang rapat. Kita teman-teman bisa duduk di ruang pimpinan. Yang sekarang di kursi pimpinan. Nah itu penentuan untuk siapa yang menjadi role play-nya menjadi ketua DPR dan wakil-wakilnya bagaimana itu? Ini nanti ada tim juga, ada tim yang kita nilai, termasuk juga penilaian dari teman-teman sendiri, ada dari panitia juga dari peserta sendiri, sehingga ini sangat demokratis siapa yang nanti menjadi ketua komisi, menjadi termasuk ketua pimpinan DPR, termasuk juga menjadi pemerintah juga, karena di sana juga ada fungsi pemerintah, perwakilan pemerintah. Ini yang saya kira sangat menjadi menarik bagi teman-teman peserta parlemen remaja. Kalau misalnya Mia sendiri sarannya apakah baiknya kalau misalnya mau ikutan parlemen remaja, apakah mulai dari kelas 10, kelas 11 atau kelas 12, atau menurut Mia bagaimana? Baiknya kira-kira kelas berapa ya boleh ikut? Sebenarnya kelas 11, 10, 11, 12 gak apa-apa mau ikut. Aku kemarin sih kelas 12, jadi terakhir kan. Nggak keteteran? Enggak, of course enggak. Tapi aku saranin teman-teman buat coba dari kelas 10. Kalau nggak keterima 11 agar ada chance. Jadi kita setiap tahun bisa ikut ya? Jadi sebenarnya dari kelas 10 nyobain gak bisa, kalau misalnya mulai dari kelas 10 bisa nyobain 3 kali gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Karena pesertanya yang pendaftar banyak masuk dulu pernah sampai 8.000 tahun kemarin, 8.000 peserta pendaftar, dan kemarin 4.500-an pendaftar. Yang kita ambil 128. dari 4.100 berapa Pak? 128. 128 Jadi orang apa yang disampaikan Mia betul. Coba aja dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau Mia kelas sendiri berapa? dari kelas 10 udah nyoba belum? Enggak, aku kelas 12. Dan langsung rezeki ya untungnya gitu. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan untuk Mia nih dari teman-teman yang bertanya di Parlemen Remaja, di sosial medianya Parlemen Remaja. Kalau misalnya Mia sendiri ngerasa apa harus hafal undang-undang nggak sih? Kalau kemarin saking ambisnya kita print satu undang-undang PDP itu kita bawa. Jadi kan Berarti kita sekarang masih hafal. enggak apa kita bawa aja Oke. untuk baca-baca, kita analis. Nah terus pertanyaan selanjutnya, apa perlu dipersiapkan ketika lolos menjadi anggota Parlemen Remaja? Apakah public speaking juga harus penting, sangat penting? Public speaking pasti penting banget sih, tetapi tenang aja teman-teman bakal dilatih nanti di situ. Oke. Jadi kalaupun merasa masih public speakingnya belum terlalu baik Pesimis gitu ya. pesimis, justru itu nanti akan bisa menambah salah satu. Terpancing juga dengan teman-teman yang nanti terpancing sendiri. Oke, ini terakhir buat Mia juga, cara mengatasi pesimis karena saingan yang banyak gimana nih? Dan bagaimana caranya lolos bisa menjadi peserta Parlemen Remaja? Pertama kita harus mempunyai kayak pemikiran positif. Kalau pastinya kita kalau misalnya rezeki pasti akan dapat, kalau tidak apa-apa. Nanti mungkin kalian magang di DPR. Betul. Jadi teman-teman harus langsung coba aja, jangan banyak pikiran, langsung coba. Nanti siapa tahu keterima gitu kan. Harus langsung coba. Kamu masih komunikasi dengan semua anggota Parlemen Remaja tahun lalu? Yes, kita masih ada grup angkatan. Setiap hari rame. Ini banget. Sampai ada sekitar 2.500-an sekarang komunitas Yang sudah pernah lolosan Parlemen Remaja dan ya, masih aktif berkomunikasi dengan kita. Oke, terakhir Pak Ratno, apa yang ingin disampaikan buat para calon peserta Parlemen Remaja 2023? Ayo kita ikutin dan kita daftarkan peserta untuk mengikuti Parlemen Remaja 2023. Kami berharap Parlemen Remaja 2023 ini menjadi lebih semarak lagi sehingga teman-teman sekalian bisa mengetahui secara persis apa itu DPR RI dan bagaimana cara kerja DPR RI. Terima kasih, selamat mendaftar. Kita tunggu pendaftaran. Dari Mia terakhir? Dari aku sih, teman-teman pasti bisa. Yang penting harus bisa coba aja. Kalau misal teman-teman jangan baik pikiran, langsung coba. Pasti bisa. Pasti Iya, bisa. benar. Boleh Jangan. dikontak juga DM ya kalau ada Bisa yang mau banget, tanya-tanya. very open. Iya, tadi kan udah ada tips and trick sedikit. Kulik lagi lebih dalam, scroll media sosialnya dari Kita harus Mia. effort emang kalau Benar, sesuatu kita harus effort ya. Dan pemirsa, sampai ketemu di DPR RI sebagai anggota Parlemen Remaja tahun ini. Jangan cuma di layar, ketemu sama Pak Ratno. Siap, ketemu nanti. Ketemu langsung. Dan juga nanti kita dialog juga seperti ini ya. Benar. Parlemen Remaja 2023. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Subki Abdul. Dan saya Elisa Purba, tentunya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa. Sampai jumpa.